Malam semua. Biasa-biasa aja, kayak temanya biasa. Kita openingnya juga biasa aja. Selamat datang kembali di Komunitas Mantin Indonesia. Tepuk tangan dong. Ada kegiatan yang lebih penting gak sih daripada hari ini? Tapi ini sih kadang fans MU juga ada yang gak ngaku kan. Kalau ceweknya gak ngerti, yang emang semalam MU kalah ya sama Crispy. Enggak itu Newcastle gitu. Bohong soalnya gak terima. Ini suara keluar gak sih? Keluar ya? Oke, malam semua, di malam yang ramai ini tidak seramai pertandingan semalam ya. Sebelum kita tapping, luar biasa memang fansnya juga cuma siapa nih? Ada 2 doang ya. 2. 3 oh ya 3 sama David. Sama David. Gimana kesan-kesannya semalam kalah sama ikan? Kalau sama ikan datang kayak setan gitu ya. Setan nih penghasut, kalahnya sama ikan. Emang ternyata yang ciptaan Tuhan tuh lebih mulia ternyata. Aduh gila, banyak banget materi malam ini emang MU. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai dan kita membahas lebih lanjut lagi, akan ada kata sambutan lah ya dari ketua harian kita dengan garis bawah Liverpool. Nggak usah malu nyebut klubnya kalau lagi di atas itu mah. Gitu. Bersaing tuh sama apa kemarin sama Arsenal. Iya, sama Arsenal gitu. Mas sama Grimsby itu liga, itu kasta terendahnya IFL loh itu. Udah langsung aja tepuk tangan buat Riza Pak Levi. Ini ya. Siap, thank you semua. Walaupun belum lengkap ya, karena banyak yang izin ke gue, mereka terhambat di jalan dan sekaligus juga ada beberapa yang terjebak hujan hari ini. Tapi makasih banget kalian yang udah hadir tepat waktu, bisa mengikuti kegiatan dari awal. Makasih juga buat tim produksi yang udah menyediain kegiatan kita KPI pada hari ini. Jadi buat yang izin kayaknya juga banyak yang kejebak macet ya, karena kita tahu masih ada demo. Mungkin hari-hari gini bola kesekian kali ya. Rakyat lagi berjuang, jadi kita dukung juga. Jadi ya, tapi ngecakin MU tetap nggak berubah, tetap enak aja. Perjuangan tetap jalan, hidup panjang umur perjuangan, tapi ya ini juga panjang umur juga MU, kesengsaraan bagi MU. Jadi panjang umur kesengsaraan buat MU. Jadi ini match yang sebelumnya gue jujur ketinggalan gue nonton ya. Gue baru nonton di babak kedua. Dan tadinya gue sempat ketar-ketir gitu. Karena ketinggalan 2-0 tiba-tiba bisa comeback. Gue pikir ini berlangsung singkat doang nih ngecak-nyakin MU-nya. Ternyata mereka bisa comeback. Mereka ngasih fighting spirit yang oke di babak kedua. Tapi ya endingnya penalti. Dan menurut gue ini kekalahan yang mengecewakan banget. Dan bisa dibilang orang yang tadinya masih 50-50 sama Amorim sekarang nih. Setelah kekalahan ini kayaknya agak bergeser ke bobot yang lebih pengen Amorim out gitu. Ketimbang Amorim yang pengen in atau lanjutin sampai di akhir musim ini. Tapi ngelihat penampilannya yang justru jalan mundur ketimbang di pertandingan lawan Arsenal. Lawan Arsenal oke, menurun lawan Fulham, dan paling menurun lagi di pertandingan lawan Grimsby. Gue ngelihat ini juga udah kan kondisinya buruk banget. Amorim di press conference hampir 3 kali nyebut dia, bahasa halusnya dia pakai bahasa dia, tapi bahasa gampangnya dia bilang pemain ngomong ke dia dengan nada tinggi katanya ya. Pemain-pemain di ruang ganti udah ngomong pakai nada tinggi ke dia, dan gue nggak tahu itu indikasinya apa. Kalau gue ngebacanya sih, ya pemain udah gak percaya sama Amorim lagi. Jadi gua rasa ini arahnya udah jelas. Ibarat lu beli buku yang udah tahu endingnya bakal gimana ya. Gua rasa ini player power bakal menang lagi di MU. Kayaknya ini pelatih bakal digulingin lagi sama para pemainnya. Dan jujur gue belum kebayang pelatih yang ideal bagi mereka siapa. Tapi kalau kita ngeliat rekam jejak Ineos di tim OGC Nice, tim yang juga dimiliki oleh Ineos. Ineos emang punya rekam jejak suka gonta-ganti pelatih. Jadi gue gak akan kaget kalau ternyata di musim ini MU akan punya pelatih baru berdasarkan rekam jejak dari Ineos. Tapi nanti gue persilakan ke kalian juga, kalian masih tim Amorim stay atau Amorim out, atau gue sih yakin si David bilangnya mau pelatihnya siapapun juga MU bakal berantakan juga, gue yakin pasti point of dari dia nih. Tapi kita nantikan aja, dan itu ya, gue pengen tahu kalian point of view-nya Amorim in atau out, dan juga kalaupun ini harus berlangsung, berapa waktu yang kalian tolerir untuk seorang Amorim sampai ke depannya. Jadi dari gue cukup sekian aja. Nanti mungkin untuk lebih detailnya bakal gue bahas di DPI besok, jadi stay tune aja. Tapi kalau untuk point of view dari kalian, terutama Eki, gue tadi dapat pesan dari Bang Abrar, dia mau turun mau ngerespon ini lo ya, soal GTA 6 lo ya. Karena nanti ditagih juga nih makna maksudnya itu. Jadi gue akan kembalikan lagi ke Gerardo, dan buat kalian, ingat 5 menit waktu kalian untuk ada di atas panggung ini. Thank you semua. Oke, masa sih Bang masih kaget MU mainnya begitu? Itu sama anak STM ikut demo lebih semangat anak STM tau geraknya.
Iya, gue pikir MU nih apa segitunya gitu ya, susah uang sampai pengen jadi buzzer gitu loh. Masih kurang berita orang cerai gitu loh. Dia masih mau ikut-ikutan kalah. Biar dibahasnya di hari ini anjir. Di hari dimana ada peristiwa di sana kan luar biasa memang. Wah, Om. Selamat datang Om Sabto Aryo, luar biasa. Ini Juventus baru menang tuh kemarin 2-0 gitu loh. Ini Grimsby ya benar, Grimsby. Bisa lah buat pilihan alasan ya kalau nggak mau ngaku kalau sama Grimsby, kalau nggak Juve, Newcastle lah gitu. Terserah lah, pokoknya yang hitam putih lah gitu. Oke, kita langsung ke orang pertama, asik. Orang pertama yang akan menyampaikan, gue nggak tahu nih sebutnya opini atau ngecengin ya untuk hari ini ya. Dan katanya dia udah lama nggak ini, dia baru pulang dari demo tadi nggak ya? Ke demo nggak sih? Kayaknya cocok. Oke, buat tepuk tangan buat Felix. Ada malam semua. Bahas apa? Bahas yang cerai. Bahas apa yang perceraian? Oh bukan ya? Oh bukan. Ini apa? MU kalah lawan siapa? Persidafon ya? Ada, gue sebenarnya nggak nonton sih. Cuman agak nyesek juga ya. Ini mengingatkan lagi kejadian final Europa League 2021 yang lawan Villarreal. Itu kan termasuk penalti panjang itu kan. Kayak tenis itu. Penalti tenis tuh. Dan nyesek juga sih kalau gue bilang, tadi kan kita sempat ngobrol juga, gue bilang sih permasalahan MU tuh sebenarnya udah menjalar banyak sih. Ya kalau kita lihat kan pemain-pemainnya ya, apalagi yang pemain-pemain rese kan, yang kayak Sancho, kayak siapa lagi tuh, Garnacho, terus Licha masih pemulihan. Itu enak tuh ya pemain-pemain kayak gitu ya, nggak main dapat tunjangannya lumayan banyak itu. Terus kalau untuk Amorim ya, tadi gue sempat agak ngacengin sedikit ya. Ini Amorim apa ST ya sih sebenarnya? Tadi kan Rizal udah buka kayak, wah ini pemain udah nggak percaya. Berarti ini dinamika yang sesungguhnya nih ini sebenarnya. Ya, berarti ini yang dinamika sungguhannya begini. Pemain udah nggak percaya pelatih ya contohnya begini. Tapi kalau memang harus membereskan MU sebelum terlambat, sebelum bom waktunya meledak habis, gua rasa bukan membeli pemain lagi, tapi lo harus gimana caranya lu merangkul semua, even pemain lu yang rese itu lu rangkul. Kalau enggak, apa ya? Ya gue yakin dalam mungkin sekitar 10, belum sampai 10 pertandingan Amorim udah tanda tangan pemecatan. Dan mungkin Jim Ratcliffe akan langsung press con sih. Oke. Maaf, udah tahu kan maksudnya ini? Enggak, minggu depan, maaf itu minggu depan. Gue cuma mau bilang, kok bisa sih dibodohin sama Kuwait, pertanyaan gitu. Dapatnya Cina Taipei lagi, kita mau lawan Asia Barat loh, masa kita ketemunya Asia Timur, kan nggak masuk akal sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedatangan pemain diaspora ke Liga 1 ya. Kayaknya ini terinspirasi dari menteri-menteri yang dapat tunjangan nih kayak pemain-pemain ini. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Ya kan kita tahu main di sini tunjangannya banyak. Udah itu aja deh, terima kasih. Thank you. Gak apa-apa, masih aman. Karena arahnya masih bisa sebagai opini lah gitu kan. Walaupun ya itu tadi ya, ternyata jadi MU tuh ibaratnya dia nggak butuh 5 tahun loh buat gulingin pemimpin ya dia. Iya kan, nggak cocok udah kita turunin aja bareng-bareng gitu 5 pertandingan juga. Oke, fans MU datang lagi 1 luar biasa. Tapi kita tangan dulu dong. Oke, kita akan langsung lanjut. Tadi seperti pesan dari Bang Rizal, kita berikan kesempatan kepada yang belum dapat jam screen time ya di acara-acara sebelumnya. Kayaknya aku mau nunjuk ke Yanuar Fajar deh. Boleh tepuk tangan buat Yanuar Fajar. Ayo, halo semuanya, selamat malam.
Gue jujur bingung dengan judul ini karena apa ya? Capek bully MU. Percaya. Ini apa ya? Tim tuh suka cari penyakit sendiri gitu. Udah tahu ya penyakitnya ini, tapi dia carinya itu. Udah tahu ya, tim tuh kan butuh lagi efisiensi anggaran kan katanya. Tapi kok beli pemain 3 scam gitu. Kayak suatu negara di Asia ya. Gitu lah pokoknya ya. Oh enggak, itu pokoknya ada di Asia Barat lebih tepatnya. Iya, bukan Asia Timur atau Tenggara bukan. Gua kadang bingung ya. Ini sih MU tuh butuh apa sih? Kalau gue pribadi, ini ya mau tak mau sih harus dijual. Bukan dijual sih, dalam arti satu tim udah nol. Udah pakai pemain akademi dan ya ganti semua. Kayak kalau di kesehatan tuh tim MU tuh udah masuk ruang ICU gitu. Udah tit. Tinggal di ini sih. Tinggal apa ya? Iya. Karena apa ya, kemungkinan hidupnya tuh 30%, bahkan ya degradasi itu hal wajar gitu kalau MU sampai degradasi karena udah terlalu kacau gitu. Bahkan gue yang bingung ya dengan kekalahan ini, oke kalah adu penalti lah ya. Gue bingung kok pemain pada nada tinggi lah kata tadi Bang Rijal ya, ke Amorim. Lu sebagai pemain harusnya bisa respect loh ke pelatih. Oke lah pelatih lu terlalu batu 3-4-3, tapi kalau lu udah attitude itu jelek, ya lu mau ngapain coba? Lu mau cuman ngabisin gajian tunjangan aja di MU? Gua bingung gak sih, serius ya. Oke nanti ganti ya, Amorim. Mau siapa? Sekarang yang kosong siapa pelatih? Oh Zidane kosong, oke. Oh iya kosong Indra Sapi, iya benar. Oh ya, Gareth Southgate boleh tuh. Atau Big Sam. Tapi gue yang lebih parahnya ya, gue jujur pribadi sih hanya ingin menunggu waktu aja. Kapan nih Amorim dipecat, itu aja. Kalau diganti, apakah mau diganti Carrick atau Van Nistelrooy kan? Kalau diganti 2 itu kan biasanya langsung menang dulu kan MU. Dikasih menang dulu, nanti kalahnya 10 kali gitu kan. Itu sih kalau dorongan pribadi, gue sebagai prinsipalnya Liverpool, gue apa ya, menyesal gitu. Liverpool punya rival seperti ini, itu aja sih. Itu aja, terima kasih. Anjir. Pendek-pendek bener ya opininya hari ini ya. Tapi bener anjir capek lo ngecengin MU. Lu inget gak sih kayak berapa musim kemarin lah kayak masih banyak nih kita materi buat ngecengin MU gitu kan. Terus kayak MU juga masih punya banyak alasan. Oh pemainnya, oh pelatihnya, oh stadionnya. Sekarang semuanya udah anjir. Bingung lagi mau apa lagi alasannya. Iya udah gak lucu lagi kayak biasa aja gitu. Masa ya lu kalau lu mundur nih ke masa lalu ya. Ke 2013 deh lu ketemu orang. Ah MU di masa depan kayak Swansea tahu. Ah goblok lu ngimpi paling gituin lu. Iya kan, lu juga mungkin yang fans MU juga kayak gitu, nggak percaya juga. Oke kita lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya dia paling rapi di sini. Tadi dia buat tampil ke saja menjum sisir dulu sama gua, gila luar biasa. Paling ganteng coy, dia yakin gua. Ya kan Bang Valin minder ngeliat dia. Teman-teman buat Yoda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aja ya bahas ya, belakangan aja. Males gue. Tapi yang mau gue sorotin adalah 2 awal Premier League sama La Liga, Serie A sama Bundesliga, ntar aja deh. Yang penting Premier League dulu nih. Sebenarnya yang gue jadi sorotan adalah pemain baru di klub barunya. Contoh Tijani Reinders di Manchester City, Gyökeres ke Arsenal, Mbeumo ke Manchester United, João Pedro ke Chelsea gitu. Atau sama Liverpool ke Florian Wirtz. Sebenarnya dari pemain yang gue sebut itu masih adaptasi lah di Premier League. Mungkin udah ngerti dengan sistem bermainnya masing-masing tim gitu. Cuman kan ya mereka lupa. Lu main di klub gede, tekanannya gede dong. Lu masa yang main di klub gede tekanannya kecil? Nggak mungkin, ya kan? Ada yang dimintakan pasti kan pemain-pemain yang gue sebut itu kan harus menjadi goal getter. Rata-rata kan yang direkrutkan tengah ke depan kan. Ya mungkin ada yang belakang satu lah, taruhlah Adnori sama Frimpong. Cuman ya Frimpong doang, kalau menurut gue yang salah satu langsung cutin. Sisanya masih ya awalnya bagus, keduanya jelek atau kebaliknya gitu. Ya patut ditonton terus lah. Terus kedua La Liga, Barcelona Real Madrid, back to back win. Cuman kalau gue lihat nih kebalik nih. Kebaliknya gini, di awal Barca
menang gede 3-0. 4-0, 3-0 apa 4-0 bar? 3 ya. Terus Real Madrid menang 1-0. Laga kedua sebaliknya. Cuman yang gua jadi sorotan lagi adalah itu Real Madrid. Dengan pelatih Xabi Alonso yang gaya bermainnya itu ya cukup ribet lah. Mirip-mirip Pep, cuman yang jadi pertanyaannya adalah bisa nggak pemain Real Madrid dengan kualitas yang bagus, lebih bagus daripada Leverkusen klub dia sebelumnya. Ya minimal harus lebih bagus lah. Ya kalau seandainya Real Madrid lebih bagus, siap-siap Barcelona siaga 1 ya. Tuh. Bahas Serie A masih awal-awal laga. Inter menang 5-0 gue biasa aja. Abela yang seneng-seneng. Ditambah yang gue senangnya sih AC Milan itu kalah sama klub promosi Cremonese. Dimana itu kipernya kiper timnas loh. Ya. Emil nahan tendangan Modric. Nahan tendangan Pulisic walaupun kegolan lewat sundulan Pavlovic. Ya nggak apa-apa lah ya namanya. Kiper pasti kegolan, mas saya nggak pernah kegolan. Tuh. Terus geser ke Bundesliga dikit aja. Yang gue sorotin satu Kevin Dix akhirnya main. Tuh idola gue tuh. Ya kan. Gantengnya sama sih kayak gue sebenarnya. Tampilannya begini kan kurang lebih tuh. Terus sekarang MU nih masuknya ya. Nih kalah sama adeknya WBA, West Bromwich Albion, Grimsby. MU mantep banget dah bisa nahan Grimsby sampai adu penalti. Ini kebalik judulnya. Grimsby mantep banget bisa ngalahin MU sampai adu penalti. Ini kalau ibaratnya judul skripsi direvisi nih. Nih salah nih kamu ganti judul aja ya. Oh. Masa ya nih MU gua nyanyiin lagi di kalau kalian masih ingat di episode yang 27 yang setelah lawan Spurs, kalian bisa buka ya itu gue nyanyiin lagu buat MU loh. Itu versi runtuhnya loh. Nih kayaknya gue bakal nyanyiin lagi. Serius. Enggak jangan royalti lah. Nih ya lagunya ya. Diobok-obok MU-nya diobok-obok. MU-nya kacau fansnya kasihan deh lo. Sekian dari gue Yonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih keren. Ada punchline-nya keren emang Yonda. Pantas udah dinyisir ya. Karena ada penampilan spesial loh dia hari ini. Oke kita langsung lanjut lagi ke penampilan selanjutnya. Kayaknya udah saatnya fans MU berbicara teman-teman. Tapi kali ini dari versi yang agak nyebelin mungkin ya. Dia buat fans MU gak setuju. Oke boleh tepuk tangan buat David. Nanti dulu ya MU ya. Sumpah gue bingung gue mau ngomong apa lagi sama nih tim sumpah. Jadi gue ngomong yang lain dulu aja kali ya. Ngomong apa ya? Madrid deh. Gue ngomong Madrid deh. Jadi gini, tentang Madrid ini. Karena gue kecewa dengan klub ini ya. Akhirnya gue beralih ke tim yang layak gue tonton. Namanya Real Madrid. Kemarin kan lawan Oviedo ya, yang bawa promosi itu 3-0. Secara hasil meyakinkan, secara permainan enggak. Iya. Semua golnya itu, 3-3 itu dari transisi semua. Enggak ada yang dari yang umpan yang 100 kali umpan enggak putus itu. Enggak ada yang itu, golnya dari situ. Jadi menurut gua kalau misalkan Real Madrid ketemu lawan yang mungkin parkir bis, gue yakin agak kesusahan. Dan ini gue juga bingung juga ya. Lu kan punya striker nomor 9 yang namanya Gonzalo Garcia tuh. Gue bingung kenapa dia nggak starter gitu. Padahal kemarin pas klub World Cup tuh starter. Dan bagus. Kenapa pas La Liga lu malah mainin Mbappe jadi striker gitu. Itu nggak paham gue. Terus Barca ya, kalau Barca mah nggak usah ditanya ya. Meski akhirnya kebobolan 2. Sepertinya sudah mulai ada tim yang mulai menemukan celah bagaimana cara mengalahkan Barca ya. Dengan offside trap-nya yang luar biasa gue bilang. Susah untuk dikalahkan. Oke kita langsung ke Liga Inggris ya. Arsenal 5-0 Leeds. Memang layak sih emang harusnya menang 5-0 tapi ya Leeds ya. Skor gede. Gue kira cetak gol tapi ya gue masih belum puas lah. Dengan ekspektasi yang katanya ditujukan ke itu
Di mana Chelsea bantai juga West Ham ya. Chelsea ya masih too early lah kalau gue bilang. Emang lebih ke arah West Ham yang bapuk sih gue bilang. Apalagi Arsenal udah, Chelsea udah, apalagi City kalah sama Spurs ya. Nah ini gue pengen ngomong nih tentang City sama Spurs nih. Kalau lu mau main possession dengan garis pertahanan yang tinggi ya, karena kan lawan lu ngebongkar, pastiin kalau lu mau counter press, lu harus benar-benar niat. Kemarin itu gue lihat City itu nggak sepenuhnya niat buat counter press. Beda kayak Bayern Munchen yang 6-0 lawan Leipzig tuh, itu gue lihat ya, meskipun Leipzignya counter attack-nya kayak tai ya gue bilang ya. Tapi Bayern Munchen-nya tuh niat men, gue lihat itu buset, siapa tuh strikernya Leipzig si Openda tuh di obok-obok gue bilang tuh, benar-benar ditabrak sana sini, yang dari itu turun lah, Harry Kane sampai turun lah, semua turun. Jadi kalau misalkan lu kalau zaman sekarang ini ya, yang gue lihat tuh tren taktiknya tuh orang yang pegang bola lama, possession tinggi, itu malah lebih cenderung untuk kalah. Iya loh, iya kan? Iya kan? Kemarin PSG emang itu possessionnya tinggi kan enggak? Bisa menang Champions League. Apalagi habis itu ya, City udah, MU udah. Oh ini ya, oh udah. Ini akhirnya ini ya, MU ya. Lawan Fulham, gua sebenarnya tidak mengharapkan apapun ya waktu lawan Fulham itu. Nyetak gol, oke. Habis itu kebobolan dong, ya. Setelah gue lihat dari match itu ya, gue rasa nih ya, udahlah. Akhirnya gue semalam, gue lihat jadwal ternyata MU itu bakal melawan Juventus KW 7. Iya. Gue pengen nonton, tapi setelah gue lihat pertandingan lawan Fulham kemarin, dan gue melihat pertandingan sebelumnya, MU main kayak mana, dah gue tinggal tidur aja. Paling MU kayaknya nih, kalau nggak seri, kalah. Pagi gue bangun dong. Itu tim yang Juventus KW 7 itu. Skornya baru 12-11 MU. Ini gue liat baca komennya ya, itu ada yang nyalain pemain, ada yang nyalain pelatih. Pelatih sih sebenarnya udah mulai banyak tuh. Gue bilang, apa ya, semua tuh salah gitu. Semua salah gitu. Pemainnya salah, pelatihnya salah, manajemen salah. Pemainnya salah. Lu gak bisa menjalankan instruksi dari pelatih. Pelatih juga salah. Pala batu. Dah pala batu. Pemainnya salah dimasukin. Harusnya masukin Amat, masukinnya Dalot gitu kan. Ya, manajemennya juga salah. Wah, lu beli Mbeumo aja 1 bulan men. Lu kayak mau Indian mobil apa itu. Jadi ya, apa ya. Ini kan juga ada yang bilang apa sih Amorim out gitu ya. Pesan gua nih cuma satu aja deh buat Ineos. Gua berharap bahwa Ineos, Amorim nih dipertahankan. Yang lain out. Jangan out, dipertahankan. Biar nanti akhir musim MU itu peringkat 20. Nah kalau 20 kayaknya enggak sih, peringkat 18 lah ya. Peringkat 18 lah kan, match day 38 masih fighting tuh kan. 18 lah, jangan 20. Kalau 20 kayaknya paling Brentford kali ya, gue gak tahu ya. Ya gue gak tahu lagi sih ngomong apa. Sekian dan makasih. Thank you David. Tapi lu sadar gak sih kemarin diadu penalti itu ya si Pim sama si Onana kan. Skornya 12-11 surat, berarti Onana kiper Premier League setara aja sama kiper League 2. Orang dia udah berapa kali mau nempis tapi kebobolan, gue gak ngerti sumpah sama si Onana. Yang kebobolan pertama si unik, itu kan bola bawah ya, bola posisi dia berdiri, pakai kaki kayak malah lompat ke bawah ya, tangan kan jauh ya. Kocak, sih udah gue ajarin. Gue 9 kemarin. Oke teman-teman, kita lanjut, kali ini kita bergeser dulu ke Serie A. Siapa tahu dia ada info-info menarik karena kemarin timnya habis pesta 5-0 sama Torino, walaupun emang Torinonya banyak blunder ya. Banyak gol-gol dikasih. Oke, boleh tepuk tangan buat Abel.
Ya, malam semua. Aduh, ngomongin MU lagi nih. Oke. Ini entar dulu, gue akan sedikit membahas tadi yang udah disinggung sama Gerardo. Ya, Inter menang 5-0 lawan Torino. Kalau kayak lagunya Gusti Wiu itu hari yang mantap. Ya. Iya. Gitu ya. Jangan ya. Royalty. But anyway, ya Inter menang 5-0 lawan Torino, which is gue jujur agak kaget karena ekspektasi gue mungkin Inter akan kesulitan dulu untuk dari segi permainan karena kan semenjak ditinggal Simone Inzaghi beralih ke Christian Kifu kan pasti akan ada perubahan strategi di mana Kifu yang akan lebih memakai strategi 3-4-2-1. Tapi kemarin pas pertandingan lawan Torino kembali dengan standar 3-5-2 dan jujur gue sangat terkesan lah. Apalagi dengan pemain mudanya Petar Sucic itu luar biasa banget. Gue udah lama banget gak lihat gelandang sekaliber Wesley Sneijder tuh di Inter. Menurut gue itu tuh calon-calonnya tuh Petar Sucic tuh. Jadi gue berharap itu bukanlah kayak cuma spark awal doang dari Inter. Tapi yang menarik adalah Inter menang 5-0. Kayak skor final UCL tahun kapan tuh ya? Klubnya saya lagi itu. Masalahnya Inter menang 5-0 di saat klub yang lain tuh maksimal kalau nggak salah cuma 2 gol doang. Napoli menang 2-0 lawan Sassuolo. Juventus menang 2-0 lawan Parma. Bener-bener semua tuh kayaknya cuma 1-2 gol gitu. Bahkan kalau nggak salah ada satu pertandingan 0-0. Ya, beauty of Serie A teman-teman. Ya, MU ya. Khusus buat MU, gue akan mengutip dari lirik lagunya Bernadia aja. Belum ada 1 bulan, kok MU-nya udah begini. Sengaja gak dinyanyiin karena takut royalti teman-teman. Iya, belum ada 1 bulan loh. Fansnya sudah mau mencoba agak sombong-sombong dikit, tapi yang kita lihat adalah MU yang semakin tenggelam, melambung jauh, bukan melambung jauh, turun lebih tepatnya. Sampai dibikinin judul yang terkesan sarkastik ini ya, mantep banget dah. Bisa nahan Kripski sampai penalti, sarkasnya. Jujur gue kaget sih kayak, Grimsby pas gue cek, loh EFL League 2 ternyata, waduh. Ya Liga 4 di Inggris gitu ya. Gue langsung kayak flashback waktu itu kayak, ini kejadiannya mirip-mirip juga kayak di kompetisi yang sama, Piala Liga waktu itu Arsenal kalahnya sama Brentford City tahun 2012. Itu kalau nggak salah League One itu Brentford. Bahkan Brentford City aja lolos sampai final. Ternyata ada yang lebih parah teman-teman. Liga 4, wow, MU lagi korbannya, aduh. Ya mungkin kalau yang kalahnya klub kayak Arsenal atau kayak let's say City atau Liverpool, mungkin orang ya gimana sih gitu doang kalah. Nah ini MU teman-teman, ya bahan lagi tuh. Bener-bener definisi MU gak makan ini teman-teman. Aduh. Mana kalau nggak salah kan, gue sempat lihat sedikit cuplikan pertandingannya, itu ketinggalan dulu lagi kan. Ketinggalan 2-0, sebelum akhirnya fight back 2-2. Yang ngegolin Mbomo sama Maguire lagi. Hei, lu gak ada striker, Maguire lagi yang nyelamatin lu. Maksudnya kayak, oke lah Maguire pemain pengalaman bagus, tapi kan dia back. Masa mesti dia lagi nyelamatin lu yang jadi tamengnya MU, betapa buruknya MU ini gitu kan. Jadi kayak, apa ya, sampai nandu penalti 12-11 dan lagi-lagi gua harus meng-highlight satu orang yang dulu pernah main di klub gua, Onana. Gak tahu ya, gue jujur kasihan loh, beneran. Miris gitu. Maksud gue waktu di Inter kayaknya ini orang, penyelamat nih, savior gitu. Maksudnya dia bahkan waktu di Inter dia sering banget maju gitu kan, build up gitu. Karena emang sistemnya bisa gitu untuk dia bermain seperti itu. Begitu pindah ke MU, Onana gue melihat tidak lebih dari sekedar kelas kiper tarkam gitu loh. Mohon maaf nih, orang dibeli mahal 50 juta waktu itu gue inget banget dari Inter. Orang udah bilang, ini nih kiper yang kita butuhkan. Tapi alamak, yang gue lihat setiap hari di timeline Onana penuh hujatan dari fans MU. Gue sebagai fans Inter kayak, ya ampun Onana gini banget ya.
Maksud gue lebih melihatnya karena emang Onana tuh apes aja. Dia terbiasa dengan sistem main build up, MU-nya yang nggak bisa main build up. Itu loh. Jadi kayak, maksudnya kalau mau dibilang salah Onana, nggak 100% salah Onana juga. Oke, Onana mungkin secara lengan mungkin pendek, nggak bisa yang terlalu refleks banget gitu kan. Tapi kan ya, why di Inter dia bisa at least clean sheet gitu, tapi kenapa di MU begini gitu. Makanya gue bilang, ya memang ya betul sih, teman-teman tadi juga udah pada highlight, MU ini udah banyak banget kerusakannya, pemainnya lah tadi udah mulai melawan ke coach Ruben Amorim, pelatihnya juga mulai keras kepala, manajemen juga tidak punya plan yang baik, tidak jelas arahnya kemana. Jadi kalau gue sih menyimpulkan MU kayaknya mau Ruben Amorim stay, mau Ruben Amorim out, nggak usah nunggu sampai akhir musim, tahu-tahu mereka peringkat 18 juga gue nggak kaget. Jadi ya buat fans Manchester United dalam 6 bulan ke depan mungkin pasang sabuk pengaman aja karena ya jadi kayak ini akan jadi perjalanan yang penuh gejolak ya. Jadi mau gimana pun keadaannya kalau MU-nya nggak segera melakukan semacam revolusi besar-besaran sih ya. Kayaknya prediksi Mas David kalau MU degradasi itu akan benar adanya dan percayalah teman-teman kalau MU degradasi itu akan ngakunya lumayan juga tuh ke image mereka tuh. Buat nggak cuma buat sepak bola Inggrisnya tapi buat MU itu sendiri dan mungkin bahkan dunia gitu. Ya udahlah ya. Mungkin sekian ngomongin soal MU. Habisnya gue jujur bingung mau ngomong apa lagi ya. MU udah terlalu kasihan untuk diejek gitu loh buat gue. Jadi Šeško ya gitu aja sih, Šeško tidak terlalu, ini ternyata terlalu spesial. Ya memang masih lima pertandingan ketiga, tapi ya seperti yang gue bilang kalau MU nggak segera melakukan perubahan besar-besaran ya udah paling bakal gitu-gitu aja. Ya udahlah ya. Gue cuma berharap MU bisa segera bangkit, tapi itu gue nggak akan terlalu ini, kayaknya terlalu formatif. Ini lagi-lagi belum ada 1 bulan loh. Mau ya kalian mau gini terus gitu. Belum ada 1 bulan. Ya udah paling gitu aja deh. Thank you. Thank you Abel. Ya kalau gue sedikit mengutip highlight ya tadi ngebahas Onana. Kemarin kan pada bilang banyak nih di sosmed katanya, ini ngelepas De Gea buat Onana yang kayak gini. De Gea lu juga kalah 4-0 sama MK Dons kocak. Sama aja. Emang langganan kalau ketemu tim-tim bawah gitu kan. Oke kita langsung lanjut lagi. Yang selanjutnya teman gue adalah admin sosmed. Asik. Sekarang postingannya bisa collab-collab sama JM Team luar biasa. Kita akan menunggu ya laporan komen-komen apa saja yang muncul. Asik. Ya boleh tepuk tangan buat Billy. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, iya ada baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu ya. Untuk prestasi MU di 3 laga awal ini, mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Beneran dong, beneran. Bahasa apa ya? Bahas ini aja. Jangan lupa follow TikTok KPI. Laporan aja nih, laporan dulu bentar ya. Biar sekalian. Jadi minggu lalu ada 1 video yang tembus 11.000. Jadi buat kawan-kawan di sini kalau diminta tolong jangan langsung kabur gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan karena kita selesainya mungkin udah agak malam jadi udah buru-buru mau ngejar kereta, busway kayak gitu jadi nggak apa-apa aman-aman. Tapi masalahnya udah 3 minggu mukanya orangnya sama terus. Untung belum datang sekarang tuh. Teman Anda Mas. Bahas MU bener ya tadi kata Felix ini bukan Grimsby tapi Persidafon ya. Kalau gue lihat Grimsby ini kalau di Indonesia itu setara sama Inter. Ya, lemot guys. Setara sama Inter namanya Inter Kediri guys di Liga 4. Setara juga sama Benfica. Ada juga Benfica.
Karawang ya. Eh, Sebagai fans MU gue udah nggak ngerti lagi harus bahas apa, bener ya? Kayaknya menurut gue lagi-lagi gue udah ngomong ini di panggung ini berkali-kali mungkin. Ya pemilik harus milih sih lo mau bertahanin pemain atau pelatih. Karena terbukti Phil Jones itu dia baru cabut, Lindelof udah lama banget baru cabut. Bahkan Luke Shaw udah itu yang paling lama di situ masih ada, masih main juga sampai sekarang. Semoga cedera aja udah Luke Shaw biar gak usah main. Enggak, Heaven bagus soalnya musim lalu, jadi boleh lah dikasih. Coba deh di sini, selain pemain baru, siapa pemain MU yang layak buat dipertahanin? Coba. Ya paling cuma Yoro, Amat, sama Mainu. Ya kan? Sisanya nggak ada lagi. Ya jadi, gua sekarang bulan apa? Agustus. Masih Agustus ya? Jadi tolong direcord ya, ini kan nanti tayang di YouTube. Gue udah siap kalau MU degradasi guys. Jadi, mau ganti pelatih pun nggak akan ngaruh apa-apa. Karena kalau masih ada Bruno, masih ada Dalot, ya orang bilang di awal, iya nih koneksi Portugal, makan dah tuh Portugal lu. Lihat dong gol tadi malam tuh Dalot di mana posisinya? Tuh menurut gue udah Bruno juga kemarin nendang penalti kayak gitu. Dalam men. Degradasi udah. Terima kasih. Terakhir, jangan lupa follow TikTok KPI, Komunitas Pandit Indonesia. Keren. Tapi gue baru sadar sih musim ini ada yang masih bisa diapresiasi dari MU, jersinya. Jersinya sama tur ke MU masih laris, walaupun mainnya kurang. MU naik kereta. Betul, jadi ke MU tuh kalau orang buka tur masih rame ke sana. Nonton tim yang bentar lagi bubar. Tapi emang iya sih kalau menurut gue emang kalau udah semuanya kayak udah mati begitu ya, udah bingung mau diapain, emang satu caranya cuma di restart sih kalau kata gue. Di restart karena Barca juga gue rasa, Barca tuh sempat ngalamin di restart menurut gue. Pas yang jersinya motif logonya dia itu di restart menurut gue. Bingung mau gimana diapain, terus juga Chelsea juga ke restart, juga sempat ngalamin. Liverpool ke restart pas di Klopp itu di restart, sekarang gue rasa lagi restart lagi tuh. MU tuh belum sumpah, MU tuh belum restart, dia masih kayak mau ke atas nggak bisa, mau berenang, mau tenggelam ngambang tuh bingung tuh. Di demo dulu kayaknya. bingung kayak. Oke, kita lanjut lagi kali ini ke senior KPI, dia ada paling awal, dia di sini dari pasti bisa masih dibangun lah ya. Dia dulu pokoknya pas pasti bisa kita mau jualan apa dia tuh, oh kopi, weh menarik. Pencetus pasti bisa kopi. Udah kayaknya udah kurang lucu, kita langsung panggil aja. Boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Bahas tim kayak gini ya. Nerusin Billy tadi ya. Mungkin pakai cara Liga 1 aja. Degradasi. Terus beli lisensinya tim championship yang mau promosi gitu. Tadi saya cek di championship itu peringkat 2 itu Middlesbrough. Bisa tuh diganti namanya, Middlesbrough United. Masih MU kan? Iya, jadi tahun depan kan promosi, jadi MU. Tahun pertama tetap Middlesbrough United aja. Terus nanti tahun kedua baru diganti, jadi Manchester balik lagi gitu. Kayak cara-cara di Liga 1 gitu loh. Ya. Jadi ini yang seriusnya nih. Tadi nggak ada Coach Aldi ya. Ini saya absen ya. Ini teknis sih. Tapi nanti teman-teman yang punya lisensi pelatih tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Oke, pertama tentang formasi 3-4-3 ya. Kalau menurut saya ya, 3-4-3 itu formasi yang bikin pemain itu kalau bahasa Jawanya itu sepaneng. Tahu sepaneng ya? Sepaneng itu apa ya? Tegang gitu loh, apa ya? Harus full konsentrasi gitu ya. Nah,
agar pemain itu mau menjalankan itu berarti harus punya pelatih yang punya karakter yang kuat ya. Nah, kalau menurut saya Amorim itu belum di level itu. Ibaratnya Amorim ini habis jadi lurah terus jadi gubernur gitu. Kejauhan naiknya gitu. Jadi biasa ngurusin selokan macet gitu kan, mampet apa gitu, gorong-gorong gitu kan. Tiba-tiba ngeluarin izin tambang gitu kan. Wah. Bingung dia. Itu. Jadi belum di levelnya Amorim lah. Nah, terus formasi 3-4-3 ini kalau saya lihat ya, itu banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Yang pertama, 3 back di belakang tuh harus benar-benar kompak gitu. Jadi kapan mau maju, kapan mau marking, kapan harus di double team gitu kan. Jadi kalau itu nggak jalan, ya kelar gitu lah. Ya contoh paling gampang timnas kita lah. Kalau trio Bang J, Rido sama Hubner salah satu absen kan langsung berantakan itu kan. Nah itu pertama. Trio backnya itu harus benar-benar kompak ya. Terus 3-4-3 ini itu membagi beban pemain itu tidak sama. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang dia menanggung beban yang lebih berat. Wingback. Tadi sempat saya share di grup ya. Kalau menurut saya 3-4-3 itu butuh wingback yang paru-parunya itu ada 3 gitu. Jadi dia bisa lari terus gitu, tiap sepanjang pertandingan 70 meter, 80 meter gitu. Makanya jarang kan tim di level tertinggi yang bisa juara pakai 3-4-3. Seingat saya kalau di level negara ya itu Brasil dulu, juara Piala Dunia 2002. Wingbacknya siapa? Cafu sama Roberto Carlos kan. Good lah ya. Jadi dia bisa terus lari 70 meter tiap pertandingan gitu. Ada pengecualian. Jadi dulu di Chelsea, zamannya Conte itu kan bisa juara ya. Padahal wingbacknya mediocre kan. Alonso sama Moses. Tapi kalau teman-teman lihat ya, pertandingannya Chelsea zamannya Conte itu, 2 itu, Alonso dan Moses itu biasanya dibatasi pergerakannya. Paling banter dia maju sampai ya kira-kira 20 meter lah dari garis tengah itu. Jadi nggak pernah benar-benar maju ke depan itu. Untuk mengantisipasi ada counter. Nah counter itu yang counter misalnya di bola dilempar ke belakangnya wingback. Nah, itu yang sering terjadi di MU sekarang kan. Ketika bola dilempar di belakangnya Dalo, Dorgu kan langsung berantakan semua kan gitu. Lubang-lubangnya langsung terekspos gitu. Terus syarat dan ketentuan berikutnya itu 3-4-3 itu butuh DM yang bisa menguasai lini tengah gitu. Benar-benar bisa memegang lini tengah gitu. Kalau dulu kan di zamannya Chelsea kan ada Kante ya. Dia bisa berlari terus mengcover seluruh area. Nah sekarang di MU siapa yang bisa begitu kan? Casemiro sudah lewat 5 tahun ke belakang lah prime-nya. Setelah itu udah lewat lah. Bruno juga nggak bisa melakukan itu. Jadi formasi 3-4-3 ini terlalu dipaksakan karena memang pemainnya nggak cocok untuk menjalankan 3-4-3 ini. Gitu. Jadi itu syarat-syaratnya itu nggak terwujud tuh. Trio lini belakang yang nggak kompak, wingbacknya juga nggak bisa, DM-nya nggak ada gitu. Akhirnya nggak jalan ini formasi itu. Masalahnya juga Amorim ini tidak bisa, kalau saya lihat dia tidak bisa memegang ruang ganti sih. Ini memegang ruang ganti itu kan perlu komunikasi ya dengan pemain ya. Komunikasi itu tidak perlu misalnya dikasih tunjangan komunikasi bukan gitu. Jadi maksudnya lebih ke apa? Bagaimana pelatih itu punya wibawa gitu di depan para pemain gitu. Dia punya portofolio, dia punya achievement yang bisa bikin pemain itu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatih gitu. Kalau menurut saya Amorim belum di level itu. Saya bilang tadi dari lurah jadi gubernur kan gitu. Belum di levelnya Amorim gitu. Terus solusinya gimana? Ya nggak tahu saya. Klub ini udah, kalau menurut saya ya memang sudah kerusakannya udah fundamental ini.
Jadi tadi saya membuka dengan mungkin bercandaan ya. Mungkin klub ini mungkin didegradasi terus beli lisensi klub atau bikin klub baru lah mungkin di bawah. Mungkin terkesan seperti bercandaan, tapi mungkin kalau dipikir-pikir make sense juga sih gitu. Karena kerusakannya sudah terlalu parah gitu. Manajemen, pelatihnya, pemainnya gitu. Sudah nggak ketolong ini ya. Klub ini udah agak ketolong gitu. Jadi ya itulah. Mungkin coba dicari klub-klub championship yang kira-kira lagi butuh duit ownernya, dibeli. Yang kira-kira tahun depan bisa promosi. Nah itu. Dah, itu aja. Makasih. Thank you Pak Ismail. Akhirnya dari kita semua ada yang opininya waras gitu. Ada yang masih bisa diambil gitu ya. Tadi kita kayaknya semuanya udah kalah kabut banget nggak bahas MU karena udah bingung apalagi yang mau dianalisis. Tapi ya menarik Middlesbrough Manchester United ya. Kan biasanya ada nama-nama begitu kan. Atau ya buka saham ke supporter biasanya gitu ya. Iya kan kalau di Indonesia ada kayak gitu-gitu. Oke sebelum kita melaju ke dua fans MU kita yang ada di belakang. Kita nyebrang dulu ke Liga Spanyol karena timnya habis menang walaupun menangnya sulit ya 3-2. Emang juara musim lalu Liverpool sama Barca. Ya sama-sama kompak gitu ya. Menang tapi agak terganjal. Tapi kita dengar langsung aja dari orang Catalunya langsung. Boleh tepuk tangan buat Akbar. Selamat malam semua. Rehan hadir Han. Ya ada istilah nggak MU nggak makan ya. Tapi fans MU udah makan hari ini. Ya kan Bang Fe juga kayak kemarin nggak ada ya. Oh ada program deh. Sekarang nongol kan. Ya gue menunggu Eki juga sih. Kira-kira dia akan ngomel-ngomel lagi nggak ya gitu kan. Ya kan. Di awal kan optimis banget kan. Fans MU itu kan kayak gitu ya. Match pertama main bagus on Arsenal, langsung mainnya bagus nih meningkat. Tapi ternyata seperti yang gue bilang di minggu lalu kan. Ketika review Arsenal MU. Kok Arsenal main beda banget nih. Ya kan. Apakah MU-nya yang kelihatan bagus atau Arsenalnya yang jelek? Kan gue bilang di situ mungkin Arsenal ini eksperimen adaptasi main counter seperti Sporting kan. Dan lebih direct karena Gyökeres. Terbukti lawan Leeds mereka 5-0. MU setelah lawan Arsenal yang cuman imbang 1-1, seri lawan Fulham, kalah lawan Grims. Gua aja baru tahu ada namanya Grims. Iya. Dan fun fact-nya ini dia ini market value-nya ini lebih rendah dari Persib Bandung. Iya. Bener loh ya kan. Jadi sebenarnya gua nggak heran sih karena di preseason pun kan MU juga kalah sama Kakang kan. Kakang dari Persib kan. Jadi ya nggak ada masalah, udah pengalaman juga sama tim-tim papan bawah. Tapi sebenarnya yang mau gue highlight bahwa sebenarnya agak kasihan sama Bemo sih. Gol pertama dia di MU ini kan ketutup kalah kan. Bahkan dia yang gagal penalti di penendang terakhir kan. Dan gue melihat bahwa Manchester United ini udah nggak tertolong sih kayaknya. Gue bingung juga, maksudnya gue mau bahas apa lagi. Kita bicara pelatih udah silih berganti sejak dari mulai Mourinho, terus kemudian siapa David Moyes atau Amorim, Solskjaer, udah ganti-ganti semua kan bahwa ketika MU lagi terpuruk, fansnya bilang ganti pelatih, sekarang ganti pelatih lagi gagal juga. Beli pemain udah nambah 3 pemain ya kan, 3 pemain depan lagi yang istilahnya MU membutuhkan goal getter untuk bisa memberikan gol-golnya kan, karena gol itu kan salah satu faktor penting untuk kemenangan sebuah tim. Tapi akhirnya juga belum bisa punya impact yang bagus di 3 laga awal MU ini. Jadi sebenarnya masalah MU ini apa gitu loh, kompleks banget gitu. Apa udah nggak niat main gitu. Ya kan bener, maksudnya udah degradasi aja gitu kalau emang nggak niat main gitu kan. Kayak gue dengar tawaran juga Bruno katanya dapat tawaran lagi gaji 4 kali lipat ya itu. Kalau gue jadi Bruno udah ambil aja lah daripada lu di tim ormas MU ini kan gitu kan, kasaran kayak gitu. Iya, jadi maksud gue minggu depan weekend lawan Burnley kan. Gue sebenarnya sebelum laga ini kan kita main FPL kan ada di liga lain juga kan. Gimana nih aset MU tahan nggak? Gue bilang minggu depan lawan Burnley. Kalau waras harusnya bisa menang. Jadi tahan dulu aset MU. Tapi setelah gue lihat lawan Grimsby kayak gini,
ya udah mending ganti pemain Burnley aja semuanya udah. Gitu. Ya jadi harapan gue buat MU adalah semoga cepat sadar lah ya, cepat sadar baik kita pemainnya maupun Amorim. Gue ngeliat ada klip di mana Amorim tuh kayak udah kasihan banget gue ngeliat Amorim tuh apa nunduk gitu di bench pelatih itu kayak aduh ini apa yang harus gue lakuin ya, ini keputusan tepat gak sih gue pindah ke MU gitu kan. Bahwa sebenarnya sebelum lu pindah ke MU lu tahu seharusnya bahwa pressure itu pasti ada dan tekanan itu pasti ada, bahwa apalagi MU lagi dalam kondisi yang terpuruk. Ya kita doain aja semoga MU cepet. Ya masalahnya nggak ada yang bisa diharapin lagi selain doa kan, itu kan. Gimana? Oke, ya mungkin itu aja untuk MU. Kita bergeser sedikit ya, tadi Barcelona ya menang 3-2 walaupun gue cukup tidak impress ya dengan permainannya di pertandingan kedua ini. Bahkan kita harus tertinggal sampai dengan menit terakhir ketika umpan Lamine Yamal akhirnya bisa menciptakan gol walaupun own goal, tapi menurut gua 3 points is 3 points. Jadi menurut gua hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar. Dan sebenarnya benar tadi ada yang bilang bahwa mungkin ada beberapa tim yang sudah bisa membaca permainan Barcelona, apalagi offset trap ya, kita tahu strategi yang masih digunakan oleh Hansi Flick. Musim lalu kita ada Inigo Martinez yang cukup bisa menjadi komando lah di lini pertahanan bersama dengan Pau Kubarsi. Tapi dengan hilangnya seorang Inigo mungkin ada beberapa adaptasi. Araujo juga masih beradaptasi dengan skema offset trap ini. Jadi beberapa kecolongan yang menurut gua harusnya bisa diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Dan ya kalau kita ngomongin Barcelona juga ya, bahwa ada satu berita juga yang sebenarnya cukup menjadi perhatian, bahwa Barcelona ini kan saat ini masih kesulitan lah ya. Nggak tahu disulitkan atau kesulitan ya kan, gua nggak tahu. Karena kan jujurnya kita sering disulitkan nih masalah pendaftaran pemain ya kan. Ada beberapa pemain yang rumornya harus menjadi korban, tapi gue nggak tahu update kedepannya seperti apa. Fermin Lopez diincar oleh Chelsea, tapi Barcelona kemungkinan nggak mau jual kalau di bawah 70. Menurut gue worth it sih ya. Menurut gue Fermin ini merupakan salah satu gelandang yang punya karakter menyerang dan juga kreativitas di lini tengah yang cukup baik. Jadi menurut gue jika harus mengorbankan Fermin ya Barcelona harus bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi menurut gue 50 sampai 70 mungkin jika Chelsea mau membeli Fermin mungkin bisa menjadi opsi untuk mengganti Palmer juga ya, karena kita ketahui Palmer juga mungkin sedikit inkonsisten ya di liga dan juga cedera juga, jadi mungkin bisa menjadi opsi. Karena dengan kepergian Fermin mungkin kalau misalkan terjadi itu bisa menjadi kemudahan bagi Barcelona untuk dapat mendaftarkan pemain-pemain yang belum didaftarkan ya, terutama si Ryan Bargi ya. Ronny Bargi juga belum bisa didaftarkan. Jadi harapannya bahwa masalah Barcelona soal pendaftaran pemain bisa selesai. Jadi Hansi Flick juga bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada sesuai dengan kualitas yang dia inginkan. Oke. Jadi menurut gue itu aja pembahasan gue pada hari ini ya. Eki jangan lemes-lemes Eki. Oke. Selamat malam. Thank you Akbar. Gila Akbar sekarang makin ngeselin gitu ya. Luar biasa emang influencer bola ini. Kacau. Oke teman-teman, karena sudah menunggu lumayan lama, apakah ini sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada fans MU untuk bicara sih. Tapi sebelum itu gue penasaran sih, nanti teman-teman semua yang di rumah komen gimana. Gue penasaran nih karena biasanya kan kita kan jarang nih dapat komen positif ya. Maksudnya di konten-konten KPI kan banyak yang gak setuju. Terus nih kita semua hari ini udah ngehujat MU. Gue penasaran bakal masih ada yang ngelawan opini kita gak sih soal MU, masih ngebelain MU. Itu gue penasaran, nanti gue tunggu sih komen-komen kalian ya bakal gimana. Kalau masih ngebelain gue juga bingung apalagi yang dibela coy. Selain logo ini tidak bersalah tuh gue bingung lagi apa ya. Gak ada yang tahu ya itu, ya udah gak apa-apa. Kita lanjut aja kalau begitu langsung yang pertama. Inilah dia yang viewersnya banyak dan katanya mau dikonter sama Bang Abrar. Dia nunggu GTA rilis juga tahun ini. Boleh tepuk tangan buat Eki. Heboh banget ya, gila. Berasa angkat trofi beneran gue. Ada bahas United ya. Lagi-lagi ini udah episode keberapa nih? KPI bahasnya United lagi. Dan gue juga bingung sih mau bahas apa sebenarnya malam ini, karena
Banyak tadi yang bilang katanya kena MU lebih baik degradasi aja, lebih baik degradasi. Di beberapa pekan yang lalu bahkan udah lama sih, di musim lalu di KPI juga gue sempat bilang kan ada 3 alasan United kenapa harus degradasi. Dan salah satunya ya gue pengen ada evaluasi besar-besaran di klub ini gitu. Ya terlepas kemarin gue ngomong cocok lagi apalah itu segala macamnya ya. Tapi emang realistisnya United emang ada di level yang sekarang kalian lihat gitu. Dan kalau mau siapa lagi yang mau disalahin, buat gue ya nggak ada yang perlu disalahin gitu. Buat apa kita salah-salahan sih? Lebih baik introspeksi diri aja gitu loh. Termasuk kita fans-fansnya, udah introspeksi diri aja, masih layak gak sih kita nonton bola gitu loh. GTA Katubara ditunda tuh perilisannya. Makanya gak jadi juara kayaknya. Ada. Jadi ya gue sih juga gimana ya, yang bikin sakit itu adalah ketika setelah nonton kekalahan semalam, kita masih harus menghadapi realita kita untuk melanjutkan hidup sebagai WNI gitu loh. Kayak kita harus lanjutin kerja, kita harus lanjutin kuliah, sekolah. Dan sebenarnya kita nonton bola itu kan untuk apa ya? Untuk have fun gitu, untuk melampiaskan keresahan kita di pekerjaan, di sekolah atau kuliah gitu. Tapi ketika hobi kita juga bikin kita stres, kita mau lampiasin kemana gitu loh. Nah ini yang terjadi sama fans-fans United gitu. Kayak kita mau ngapain sih gitu. Setelah suntuk dengan kerjaan, kita mau cari hobi kemana gitu. Jujur sedih dari fans United tuh. Depo ya. Jangan dong. Ya paling gue pengen cerita sedikit sih ya, karena udah banyak banget bahas soal match semalam United lawan Grimsby Town yang emang jelek banget di situ, dan gue juga udah no comment lah ngeliat Onana loncat-loncat doang, ngapain juga nangkap bola kagak. Ya seumur gue jadi fans United mungkin ini titik terendah ya kali ya. Dari sejak beralihnya era Sir Alex, kemudian ke David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Solskjaer sampai sekarang di eranya Amorim. Mungkin ini titik terendahnya karena di peralihan Ten Hag ke Amorim ya. Dulu bahkan di era David Moyes sendiri gue sepercaya itu gitu sama pelatih sekaliber David Moyes, karena dia bisa ngangkat Everton ke papan atas gitu. Dan menurut gue ketika itu Sir Alex nggak salah menunjuk David Moyes sebagai seorang the chosen one ketika itu kan. Kemudian bergeser ke era Louis van Gaal dan kita dapat trofi di situ. Dan kalau ditanya sekarang masih percaya sama Amorim, gue mah setiap pelatih yang megang United gue selalu percaya dia bisa ngangkat. Walaupun endingnya dikecewain entah bagaimanapun caranya. Di era Ten Hag dikecewain karena pemain-pemainnya yang membangkang. Dan katanya sih bakal terulang lagi di eranya Amorim. Ya gue udah nggak kaget gitu. Ketika ngelihat para pemain mulai membangkang dengan manajemennya Amorim gitu. Tapi yang pasti gue sih gue malas berharap juga, dan ya mungkin gue juga sama kayak teman-teman United yang lain pengennya United degradasi aja gitu, supaya maksudnya lu kalau misalkan nggak bisa improve, udah lu jelek-jelek sekalian aja gitu loh, nggak usah malu-malu, mumpung masih awal musim gitu, lu tinggal pilih lu masih mau main atau enggak. Kalau emang nggak mau main ya udah nyerah aja gitu, bisa nggak sih kita tim nyerah gitu loh di awal kompetisi. Jadi 38 pertandingan ke depan tuh nggak usah dilanjutin, kita bendera putih aja gitu loh, WO ya apa kek. Terus kita restart lagi dari awal. Kita bahkan kalau United main di Liga 4 tetap gue dukung, tetap gue beli jersinya, tetap gue dukung. Maksud gue yang penting lu ada kemauan gitu loh untuk berubah. Jangan lu nanggung-nanggung kayak yang sekarang ini nih, lu pengen bergerak tapi kayak nggak kelihatan, kayak ogah-ogahan. Sancho bahkan dijual nggak mau, kan ngebebanin keuangan tim gitu, ngapain? Mending kalau misalnya mau jelek sekalian, udah degradasi aja. Gak apa-apa deh, gue ikhlas kok lu degradasi juga. Gak bakal gimana-gimana. Toh juga pendukung lu tetap banyak. Mau upgrade stadion segala, ngapain lu? Banyak-banyaknya penonton juga ngapain nonton cuma buat kalah gitu loh. Jadi ya, udah mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Thank you Eki. Oke, sekedar info buat MU, itu Liga Jakarta yang biasa gue bawain Sabtu pagi, itu pesertanya mundur 1. Iya, kali mau ngisi ya, ini setengah musim untuk gantiin Batalion FC namanya. Tapi ada peluang sih MU musim ini di atas Liverpool, kalau naik pesawat.
selain itu di bawah kalau gitu. Ya naik pesawat lagi di atas emang. Oke teman-teman kita lanjut, jangan langsung ke fans MU ya, kita simpan buat akhir karena katanya Rehan hari ini lucu banget. Jadi kita ke rekannya MU dulu yang warnanya biru yang udah sempat kena masalah perkara Rusia Ukraina. Tapi dia berhasil juara Liga Champions dan bahkan jadi juara dunia. Di saat MU-nya lagi mencoba bangkit ya. Nggak tahu sih beneran bangkit atau enggak sih itu MU Perjuangan. Ini logonya ganti dari setan jadi banteng dah. Siapa tahu bisa menguasai kan. Ya nggak? Apa gajah? Oke, boleh tepuk tangan buat teman gue, Togik. Selamat malam semuanya. MU ya. Ini udah sekian kali kan kita bahas MU spesifik ya. MU gak makan. Tapi sebenarnya gue pengen kasih tahu ya buat kalian semua atau mungkin teman-teman yang nonton video ini. Ya mungkin punya persepsi masing-masing ya. Mungkin ada yang bilang MU ini salahnya dari pemain. Ada yang bilang. Terus ada juga MU ini salahnya dari pelatih. Terus ada juga sisi dari manajemen. Gue gak setuju sama sekali dari 3 hal itu. Karena sebenarnya tau gak yang salah siapa? Fansnya. Iya, maksud gue lu jadi fans MU aja udah aneh gitu loh. Iya, serius. Karena lu udah tahu kan MU seterpuruk ini gitu di musim ini. Bobrok banget lah. Tapi masih aja setiap awal musim tuh selalu ada kata tsunami trofi lah. Selalu MU bakal bangkit nih, ya kan? Dan lalu, bahkan di panggung ini nih beberapa minggu yang lalu ada yang bilang MU bakal juara gitu. Aneh kan? Ada yang bilang kayak gitu. Kacau banget. Tapi enggak lah, itu bercanda. Gue respect sebenarnya sama fans MU karena salut lah ya. Maksudnya mereka bisa setia itu sama tim yang mana tim ini baru aja kalah sama tim divisi keempat Liga Inggris gitu kan. Grimsby Town ya. Grimsby Town. Yang mana ya kita tahu lah skornya ya adu penalti dan di akhir pertandingan ya Amorim kan bilang tuh kalau pemain menunjukkan apa yang mereka inginkan dan diasumsikan pemain itu ingin Amorim dipecat. Kalau emang ini beneran lagi kan aneh gitu. Maksudnya kenapa setiap musim drama ini selalu terjadi gitu. Berarti yang salah kan kalau gue lihat dari sisi pemainnya ya. Karena hampir setiap musim isunya mereka pengen ganti pelatih gitu. Kan gak mungkin lah. Artinya lu gak mau main tanpa pelatih gitu. Jangan jadi pemain MU gitu kan. Jadi ikut fun match saja gitu. Cuma bayar HTM doang. Gak perlu dilatih pelatih gitu. Dan mendukung statement itu, gue coba nonton kan. Kok bisa sih MU kalah gitu. Gue nonton highlightnya kurang lebih 15 menit. Dan dari 15 menit ini, gue bisa nemuin 5 dosa pemain MU coba. Serius. Cuma 15 menit gue bisa nemuin 5 gitu. Kalau gue nonton full, masuk neraka gue rasa itu. Serius. Yang pertama ya, gol dari Grimsby. Itu momen ketika Ahmad kontrolnya salah. Itu aneh banget gitu. Tim pemain sekelas dia bisa mengkontrol bola kayak gitu. Kalau gue lihat dari gerak badannya itu mereka udah nggak siap nerima bola gitu. Yang lebih anehnya lagi ketika itu kan transisi ya dari menyerang ke bertahan gitu. Grimsby melakukan serangan balik dan Grimsby melakukan diagonal passing dari sisi kanan ke kiri. Sebelum dilakukan passing itu sebenarnya Ahmad itu udah mundur dan ngelihat dari kirinya itu ada pemain yang masuk. Tapi dia bukannya menutup ruang tersebut malah jogging gitu. Dan menurut gua momen kedua itu sama si Ahmad. Kan Grimsby sempat cetak gol apa kan? Dianulir kan dari handsball kalau nggak salah. Itu lagi dan lagi si Ahmad berulah gitu. Ada momen dia ingin lakukan crossing ke kotak penalti. Pemain paling dekat tuh Ahmad. Tapi jaraknya gue pikir dari sini sampai ke pintu itu kali gitu loh. Maksudnya kenapa lu nggak mendekat ngelakukan press atau istilahnya ngebayangin lah kita main bola seru-seruan aja pasti ada istilah bayangin musuh. Ini kenapa pemain sekelas dia biasa aja gitu. Terus momen ketiga ya kiper kesayangan fans MU lah ya Onana ya. Aneh banget gitu. Gue nggak ada ngelihat indikasi gerak untuk nangkap bola gitu loh. Kalau kita ngelihat pemain atau kiper menangkap bola lompat kan itu ada tanda-tandanya lah. Mulai dari tangannya mungkin dia ngebuka tangan untuk menangkap bola. Ini Onana gini doang gitu loh. Sama sekali nggak ada indikasi buat tangkap bola. Terus yang keempat, momen yang sama, Dorgu. Onana naik ke depan dia coba lompat tangkap bola. Bola ini belum ditangkap sama sekali. Tahu nggak Dorgu ngapain? Dia udah balik badan mau melakukan serangan balik.
Aneh banget maksud gue, lu belum nangkap bola ini belum safe, benar-benar safe gitu loh. Kenapa langsung kepikiran untuk lakukan serangan balik gitu. Akhirnya dia putar balik lagi, lah boleh masuk gawang. Aneh banget tuh. Yang kelima masih sama Ahmad juga. Ini ngerasa kayak Messi kali dia. Mungkin Messi kalau kayak gitu masih bisa dinormalisasikan lah. Ada momen sebelum gol kedua, sebelum dari tendangan pojok, lakukan salah passing tuh pemain MU. Terus gestur dari Ahmad bukannya ya setidaknya lu ngepres atau nutup lah. Dia malah melakukan gestur yang seolah kayak kecewa dan terus diam anjir kata gue. Serang itu anjir, pemain musuh udah menyetak gol kata gue. Kesel banget itu, hampir 5 momen itu gue semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Amorim tuh kemungkinan besar itu benar gitu loh. Bahwa pemain-pemain ini lagi dan lagi mencoba menginstruksikan, menunjukkan bahwa pelatih itu harus diganti gitu. Ya walaupun kalau dikasih dibolehkan boleh ngasih pendapat tentang tim ini gitu ya, si setan merah ini, gue ngerasa emang salahnya itu di pemain gitu. Karena gue nggak ngerasa pemain tuh punya motivasi lebih untuk main bagus gitu. Gue nggak ngelihat mereka pengen ngasih yang terbaik, padahal mereka harusnya ngasih itu karena mereka ya bisa dibilang digaji gitu kan. Contoh kasusnya lah yang paling jelas itu masalah Sancho sama Jack Grealish gitu. Sancho kan udah kasusnya sama-sama nggak dipakai sama skema pelatih mereka, baik Amorim maupun Pep Guardiola. Tapi Sancho beberapa kali ditawar, mulai dari AS Roma, Juve, bahkan Chelsea juga sempat ngasih tawaran, tapi ditolak gitu. Ya mungkin alasannya katanya nggak main di Champions League, walaupun gue yakin sebenarnya alasan utamanya bukan itu. Sementara Jack Grealish, ya kita bisa bilang lah, Sancho sama Jack Grealish ini hampir sama gitu ya. Pemain yang pernah di masa top-topnya, lagi prime gitu, lagi dicalon-calonkan jadi pemain bintang, hingga akhirnya down gitu, nggak dipakai oleh pelatihnya, hingga akhirnya dia harus ke Everton. Ya hasilnya kita lihat kemarin Jack Grealish main tuh di Everton. Sementara Sancho masih fokus, gua nggak tahu apa dia latihan masih di MU, apa latihan di rumahnya. Cuman terakhir gue lihat dia upload di story-nya, dia lagi bareng sama pemain yang lain juga kayak Anthony gitu. Jadi ya buat MU ini menurut gue ya masalahnya udah ditemukan nih di pemain. Harusnya kan ada sebuah solusi ya kalau masalahnya udah ditemukan. Menurut gue harusnya solusinya itu dari manajemen. Tapi manajemennya sama sekali nggak ngasih pergerakan yang signifikan. Harusnya mereka bisa ngikutin pergerakan dari Chelsea lah gitu. Yang mana ngebongkar semua pemain tapi nggak dilakukan manajemen. Karena gue rasa mau seburuk apapun prestasi dari MU ini tetap manajemen tuh menerima profit menurut gue, terutama ownernya. Jadi ya yang dirugikan siapa? Pelatih yang datang ke MU itu dirugikan tuh. Pemain-pemain yang datang ke MU kayak Mbeumo, Cunha, bahkan Sesko 2 minggu yang lalu gue sempat bilang kalau dia ini bakal Højlund part 2 gitu, dan kayaknya itu beneran terjadi di akhir musim. Jadi buat fans MU ya menurut gue sering banget ini gue bilang kalau kita bahas MU udah gitu loh, jangan ngasih harapan gitu, karena lu nggak ngasih harapan aja udah bakal kecewa gitu loh, apalagi lu ngasih harapan kan. Kacau kan? Makanya buat fans MU ya udah nikmatin aja proses lu menuju degradasi sih kata gue. Sekian dari gue, terima kasih. Thank you Togi. Ini salah satu influencer bola juga yang dimiliki KPI setelah Akbar. Yo, iya sama Yuno. Yuno mana? Kagak datang ya? Keren demo masak dia. Enggak kan dia kan pernah sekolah masak kan, katanya waktu itu kan sekolah chef kan, tata boga. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kayaknya yang satu ini adalah Raja TikTok tuh. Kayaknya dia udah ngalahin kita semua, atau gue curiga sebenarnya dia yang bikin sistemnya tahu. Dia tuh ngetes traffic ke kita semua karena dia mau jual itu websitenya. Itu kita suruh main. Ya boleh tepuk tangan buat Eski. Malam semua. Baju ini punya makna ya. Agar fans MU tenang gitu. Ada yang lebih sakit dari kalian. Oke. Sabar ya Eki ya. Jadi 2 minggu yang lalu itu Eki lihat MU akan juara. Nanti bisa dipotong ya. 14 hari kemudian dia sedih tadi cerita ya dari hati itu. Mungkin Craig David buat lagu judulnya 7 days gitu kan. 7 days. Nanti bisa ditulis sama Eki 14 hari gitu. Diperbarui aja. Ya, jadi kalau ngomongin MU itu sebenarnya capeknya tuh kerasa. Kenapa kerasa? Karena yang disalahin udah banyak, tadi ada 5 dosa. Nanti yang naik lagi ada 10 dosa, naik lagi 15 dosa. Sebenarnya yang dosa lu pada.
Lu pada dosa udah gibahin, nyalahin, nontonin lagi. Mending lu pakai tahajud atau apa ibadah lah, apalah terserah deh ya nggak? Islamin dulu dikit ya. Sesuai baju. Oke. Kenapa gue bilang yang salah itu banyak? Ya karena memang masalahnya itu nggak cukup satu gitu loh. Jadi kenapa pelatihnya datang gonta-ganti? Itu karena memang manajemennya berubah total kayak udah nih fans mulai bersuara, gue ganti deh. Yang ini pelatihnya mulai kayak Mourinho, pelatihnya mulai uring-uringan, diganti aja deh. Masalah banyak. Oke. Tapi yang bikin lucu tadi Togik ya. Itu bilang, kok gestur pemainnya begini ya, kok begini ya, gue bingung heran. Percayalah itu udah terjadi dari kapan tahu. Pas MU kebantai 6-0 sama Tottenham, 6-1 ya, 6-1. Itu Maguire lagi counter kan. Maguire langsung ngasih bola ke Harry Kane gitu. Atau ke siapa tuh. Lagi counter nih, backnya gak ada, dia kasih bola gitu. Pelanggaran dikasih bolanya. Terus langsung di counter, gol aja. Kan kalau pemain yang punya otak gitu ya, aware gitu ya, kan dibuang dulu gitu loh. Ini enggak langsung. Terus ternyata itu terjadi juga zaman Ten Hag. Brentford lagi serangan balik, udah ketinggalan sih 4-0, sama Elanga dibantu dilempar bolanya ke Mbeumo biar cepet counter. Mungkin karena udah 4-0 bikin 5 aja deh. Nah itu udah sering terjadi. Jadi kayak basic dasar dari para pemain MU ini sendiri juga udah bermasalah. Jadi kalau memang yang masalahnya adalah pemainnya, ya gue juga setuju pemainnya ini masalah. Dan kalau misalnya si Amorim juga ngomong yang tadi udah disampaikan juga, kalau misalnya pemain menunjukkan apa yang dia inginkan, itu gue setuju juga. Kenapa gue bilang setuju? Karena belakangan ini pemain-pemain itu kan mengeluh kayak Shaw juga ngomong kalau ruang ganti MU itu toksik. Sancho yang kemudian update gitu kayak nunjukin gitu loh. Jadi emang Manchester Unitednya sendiri ini udah sumber masalah. Dari mulai dipecatnya Ole aja gue merasa ini tim udah nggak serius gitu loh. Dari omongan Louis van Gaal juga udah pernah ngomong, lu ke MU ini tim marketing gitu loh. Jadi gue merasa kalau ngomongin MU itu udah nggak ngomongin klub bola tapi ngomongin marketing, karena klubnya sendiri tuh masih dapetin profit walaupun posisinya begini-begini aja. Kayak yang tadi disebut kayak Cunha, Sesko. Mungkin mereka bisa untung dari segi pendapatan brand yang masuk ke mereka gitu loh. Dengan gabung Manchester United. Itu juga jadi alasan mereka sendiri. Gimana pemain-pemain yang cabut, pemain-pemain yang main di MU itu nggak dari hati gitu loh. Kayak ya Lukaku cabut aja. Tadi juga udah disinggung apakah formasi jadi masalah utama. Iya banyak sih masalahnya, yang pakai 3 back juga ada yang sukses. Kalau kita lihat sendiri Amorim dengan idealismenya dengan 3 back, masalahnya sukses gitu di Sporting gitu loh. Jadi wajar aja kalau pelatih pengen bawa apa yang dia inginkan ke klubnya sendiri gitu loh. Tapi pada prakteknya gagal nih. Oh enggak juga, lawan Arsenal kemarin kita optimis loh, kalah seneng gitu. Sampai kalah tuh seneng gitu. Wih kalah juga udah seneng karena standar kita naik mainnya. Lawan Fulham juga gitu, sebenarnya babak pertama udah bagus tapi lagi-lagi ada yang nggak disiplin kayak Dalot ya. Jadilah gol gitu loh. Jadi masalahnya tuh nggak sestandar itu gitu loh. Kalau mau diruntutin dimulai dari pemecatan Dan Ashworth misalnya. Dan Ashworth dipecat, dia nunjuk Gareth Southgate. Udah lu jangan main 3 back, pakai 4-3-3 Gareth Southgate atau Graham Potter lah. Gak mau si manajemen MU. Gak suka, dipecat lah Dan Ashworth. Padahal kan lu juga yang nunjuk. Baru juga ditunjuk, dipecat lagi. Jadi nggak mateng gitu loh. Perencanaannya tuh nggak mateng, sistem yang nggak mateng, pemain muda yang Højlund, terus siapa lagi Garnacho sama Kobbie Mainoo yang bersinar musim lalu, sempat bersinar gitu ya, tiba-tiba hilang begitu aja gitu. Jadi nggak ada rencana matang ke depan, baik pelatih, owner tuh nggak bersinergi gitu loh. Jadi gua rasa memang kita nikmati aja, kita nonton aja gitu loh. Kayak gue nih udah pensiun nonton MU sebenarnya, kayak ayo udahlah. Ya enggak. Ya kayak kan baru kenal Grimsby, gue mulai mengenal dia gitu. Gue udah mulai mengenal dia setelah MU tuh begitu ya udahlah, tadi ada Middlesbrough
MU gitu kan. Gue harap Dewa United tuh kayaknya MU sebenarnya. Unitednya tuh MU sebenarnya. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Oclun main di Dewa United gitu ya. Duet sama Strike. Oke deh kalau kayak gitu ya. Cukup ya. Thank you. Oke, thank you Eski. Oh ya tadi baru diumumin ini ya apa si Eliano Rangers akhirnya ke Persib ya. Padahal dia diperebutin United sama Persib. Padahal gue udah nunggu-nunggu tuh Rangers bersaudara di City sama United loh padahal. Tapi nggak masuk ya. Ya udahlah kita lanjut aja. Bali maksudnya. Harusnya tadi salah United itu Bali bukan MU gitu. Tapi nggak apa-apa udah pada ngantuk mungkin yang ngebahas beginian ya. Oke kita lanjut dulu teman-teman. Ada satu fans Arsenal di sini. Gue penasaran apakah dia setuju dengan opini Coach Justin di podcastnya Raditya Dika yang katanya tim-tim lain yang penting dipantatin Arsenal walaupun gak trofi. Kita akan menunggu opininya langsung. Oke boleh tepuk tangan buat Eric Joe. Selamat malam. Jadi di MU itu gaji pemain paling rendah itu 40.000 pounds per pekan. Itu Patrick Dorgu, Tom Heaton, nah itu udah paling rendah tuh. Kalau dirupiahin itu berarti sebulan tuh dapat sekitar 1,2 miliar. Ini gue cek di ChatGPT data-datanya. Jadi kalau dipotong pajak, dipotong biaya hidup, buat beli minyak, telur, party-party, itu beras, udah itu kurang lebih lu berarti dapat bersih 350 sampai 400 juta. Nah terus, nah itu gaji Tom Heaton, Dorgu tuh paling rendah tuh. Jadi yang teman-teman yang lain lebih tinggi. Nah MU itu kalau di sosmed itu dia punya follower sekitar 200 juta lebih, dikumpulin semuanya tuh. Nah jadi ada sekumpulan orang yang kerjanya nggak becus, bikin 200 juta orang lebih itu sengsara hidupnya. Dan pemasukannya lebih tinggi daripada Eko Patrio sama Nafa Urbah. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau lo ada duit 50 juta per bulan beli rumah di mana ya? Jadi ya gue gak peduli sama MU sih, gue cuma bener kata Eki tadi, jadi fans MU emang lagi sulit banget. Udah MU-nya nggak becus, lu WNI bayar pajak, timnas tuh juga ya memang masuk ronde 4 Piala Dunia, dikit lagi antara gagal sama ronde 5 tuh kayak lebih deket ke ya. Gue nggak mau ambil kesimpulan lo yang putuskan. Jadi ya buat fans MU fokus ke kehidupan nyata aja lah, karir, keuangan aman ya, percintaan juga kayak aman. Ya tapi udah bisa nyicil rumah belum ya? Jadi ya buat pendukung MU biasanya kalau timnya lagi turun fansnya itu naik. Kalau kayak misalnya Robbie AFTV tau nggak? Arsenal Fans TV, Robbie itu yang bule gendut tinggi hitam itu naik. Sorry agak pusing. Tapi gimana gue jelasin dia, Robbie tuh ya tampangnya gitu ya. Atau kan si Mark Goldbridge itu kan bapak-bapak yang kacamata yang ngomel-ngomel dulu kerjanya, itu kan pas Arsenal turun kan Robbie naik banget. Sekarang Arsenal udah agak maju, dia udah jarang viral tuh. Goldbridge juga nih lagi puncak-puncaknya dia nih. Jadi si Eki nih lu di pilihan karir yang tepat nih, lu genjot terus itu TikToknya tuh. Nanti di akhir musim MU mungkin degradasi, tapi kayak lu bisa dapat 2 HP dah. Bisa. Jadi gue nggak tertarik bahas klubnya. Jadi gue cuma concern aja sama pendukungnya, semoga tetap bertahan. Mending bahas Arsenal lawan Liverpool. Ini dia nih, lebih menarik. Sebenarnya gue nggak peduli kalau misalnya Arsenal juga kalah sih, cuma 3 poin doang, bener dah.
Jadi Leicester City tuh waktu juara itu dia kalah sama Liverpool sama Arsenal bolak-balik 2 kali. Tapi nggak ada yang peduli juga. Di juara Arsenal juga cuma peringkat 2 kayak biasa. Kayak biasa. Jadi Arsenal mungkin kalah sama bisa aja kalah sama Tottenham 2 kali itu kayak Thomas Frank juga serem. Kalah sama Liverpool bodo amat ya udah nggak apa-apa cuma berarti 9 poin. Yang penting kan sama tim-tim biasa kayak MU gitu kan yang lemah gitu kan menang. Nah itu jadi gue nggak terlalu peduli sih ntar Sabtu apa Minggu main Minggu. Cuma kayaknya Gyökeres hat-trick sih. Gyökeres hat-trick, Ekitike hat-trick. Nah nanti injury time menang lewat corner lagi tuh. Kayak gitu skenario-nya. Kita lihat aja nanti. Jadi udah itu aja dari gua. Sekian, thank you. Kok bisa dia bilang ya? Ayah kayak peringkat 2 kayak biasa kayak hari-hari tuh kayak bangun pagi berangkat kerja Arsenal peringkat 2 MU kalah gitu ya kayak udah biasa gitu ya hari-hari ya. Ya masih belum lucu juga ternyata tuh percobaan kesekian. Oke kita langsung lanjut lagi pemirsa. Ini sebenarnya sudah saatnya rekan kita MU yang terakhir ini maju ke depan. Gokil luar biasa. Kemarin dia habis jadi panitia futsal. Penting gak sih? Informatif aja, penting informatif. Dia panitia futsal, terus juga tanding badminton tapi kalah. Kalah berapa poin lo tanding badminton? Iya udah nggak apa-apa. Skornya? 15-9, lu nya 9? Oke, 15-nya MU. Oke, mau tepuk tangan buat Rehan. Oke. Tes. Oke. Dalot ya, Dalot, Ugarte, Onana diganti Bang Akbar, Bang Felix, Bang Yonda juga lebih bagus mereka bertiga. Sumpah dah. Gue lihat ya Allah nih pemain kok kayak main fun football gitu tapi lebih jago orang fun football juga gitu ngeliatnya. Gue tuh ngapain ya bener kata Bang Eski ya. Gue tuh ngapain jam 4 pagi azan subuh gue masih bangun nonton Bemo gagal penalti. Gue tuh ngapain gue mending dekat sama Allah gitu. Bener gue mending tahajud gue jam 2 daripada gue nonton MU. Tim setan ini. Logonya setan ya. Tapi ya teman-teman semuanya gue itu adalah tim manajer. Semua manajer United semenjak pos Sir Alex itu gue dukung 100%. Apalagi Amorim ini, kecuali Ten Hag ya. Karena itu pengecualian tuh karena dia udah dikasih fasilitas yang semua manajer gak dapat tapi dia masih gak perform juga. Gue makanya waktu di DP muda gue bilang Ten Hag out, akhirnya out juga. Tapi semuanya manajer sebelum dan setelah Ten Hag itu gue selalu support karena yang bisa ngubah MU adalah kesabaran. Gini teman-teman ya. Arteta berapa musim dia bisa nyampe peringkat 2? 3 tahun 4 tahun ya kurang lebih. Peringkat 2 ya. Setengahnya peringkat 2 dulu. Maksudnya peringkat 2 dulu. Iya. Jurgen Klopp 2015 masuk, 2019 baru bisa juara 2020 bahkan 5 tahun. Ini kita pelatih United gak ada yang bisa sampai 5 tahun. Semua kontraknya pun 3 tahun kalau gak salah setingkat gue. Amorim juga sampai 2027 mungkin. Dan kita gak ada ngasih waktu sampai pelatih itu mundurin diri atau mereka habis kontrak gitu. Pasti dipecat sama manajemennya. Nah ini yang pengen gue coba dengan Amorim gitu. Kenapa sih Ineos kemarin datang masuk United itu langsung mecat Ten Hag? Menurut gue karena dia pengen punya manajer yang emang nurut kata dia lah ibaratnya anak buahnya dia. Makanya pas di Ineos datang Ten Hag masih bawaan manajemen sebelumnya dia dipecat akhirnya diganti sama Amorim. Nah makanya gue ini suspeknya adalah Amorim ini diplot untuk Ineos sebagai manajer sampai kontraknya habis. Walaupun hasilnya jelek sejelek apapun atau kalau bisa bagus ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau emang jelek Ineos ini akan tetap stick dengan Amorim dengan 3-4-3-nya karena Ineos dan Amorim kalau gue lihat dua-duanya juga sama-sama kepala batu. Jadi nggak cuma Amorim doang tapi Ineosnya juga gitu. Jadi ini menurut gue suatu hal yang ya udah sakit-sakit dulu bersenang-senang kemudian gitu. Tapi nggak tahu ya senang-senangnya kapan gitu. Cuman ya udah sakit-sakit dulu bersama Amorim dan Ineos. Cuman kalau emang ada prospek untuk berubah ya itu akan diambil atau akan diperjuangkan banget oleh Amorim karena gue lihat ini orang pengen banget itu sukses di MU gitu. Kayak gue nggak ngelihat pelatih punya eager segede ini untuk sukses di United gitu. Ambil aja Ten Hag gitu misalnya habis kalah sama Tottenham 3-0 dia bilang match ini akan saya lupakan. Apa sih match dilupakan itu kan dulu tetap gak dapat poin gitu. Lu nggak bisa untuk melupakan match gitu.
Kalau Amorim ini dia bilang gue akan 20 tahun di sini, gue masih muda, gue bisa ngalahin semua tim gitu. Sombongnya ada tapi hasilnya belum ada. Nah menurut gue ini sombongnya ini bagus nih karena ada tujuannya, ada goals yang ingin dicapai oleh Ruben Amorim bersama manajemennya untuk United ke depannya gitu. Nah ngomongin Grimsby Town ya, ini sama kayak teman-teman semua, gue juga baru tahu ini ada tim ini. Lebih kayak nama perumahan ya, Grimsby Town gitu dibanding klub bola ya, dan bangkitnya klub gue kalah gitu sama nama perumahan ini, Grimsby Town gitu. Tapi banyak ya orang ya yang nyalahin Amorim, nyalahin manajemen, tapi yang pengen gue highlight adalah pemainnya nih. Menurut gue ya 11 pemain United Liga Inggris gitu, berkaliber United, lu internasional di negara lu masing-masing gitu. Ketemu sama tim kasta keempat. Contohnya Benfica tadi di Liga Indonesia ya. Benfica, lu emang tahu Benfica? Gimana Persib lawan Benfica gitu, lu main pemain Persib gak usah pakai pelatih juga harusnya menang. Karena lu 11 lawan 11 itu kualitas lu tuh lebih daripada pemain itu gitu. Untuk head to head ya, individual ya. Jadi kalau lu United datang ke Grimsby Town, ke lapangan perumahannya itu, lu gak usah pakai Ten Hag, gak usah pakai Amorim juga. Sebenarnya nih 11 pemain ini ya, nih gue mau ngerokok dulu dekat sini nih, udah lu main aja situ. Harusnya tuh menang tau, karena 11 lawan 11 itu lu beda 4 kasta gitu. Ibaratnya itu lu kalau jadi pemain Grimsby, aku akan berjuang kepada Premier League. Liga 3 dulu, Liga 2 dulu, baru ke Liga 1 itu pun mungkin Sunderland atau Burnley gitu. Jadi sejauh itu gapnya gitu, harusnya tuh gak pakai pelatih juga bisa menang gitu. Tapi tadi benar kata Bang Togik ya, Amat bolanya lepas, Ugarte otaknya ketinggalan di Uruguay. Menurut gue selama ini Ugarte otaknya di Uruguay menurut gue. Diogo Dalot juga. Ya Allah nih orang, ini adalah embodiment kenapa United itu buruk banget karena orang sebobrok Dalot aja main bermusim-musim gitu. Gue nggak ngeliat ini orang bisa jadi apa di United. Aduh ya Allah nih Dalot ya, gue udah capek banget sama Dalot. Onana juga ya. Mungkin itu sarung tangannya dibeli di Persikat Depok ya. Makanya dia dapat bola lepas tuh. Bangke nih orang gue liat, aduh Onana ngapain sih kayak gini, nangkap bola ngeklaim gak bisa, penalti gak ada yang kena. Bahkan ada screenshotnya ya kalau yang lihat viral ya. Masih Grimsby belum nendang dia udah lompat gitu. Itu ya Allah ini orang ya mau ngapain lagi sih. Tapi ya itu ya, mau sebagus apapun strateginya Amorim, nih lu main kayak gini, ya lu kalau pemain-pemain yang gak bisa jalanin, pemain-pemainnya otaknya di negara masing-masing juga kan itu nggak akan bisa kejadian gitu. Makanya pas gue lihat lawan Arsenal, itu gue ngeliat nih apa yang diinginkan oleh Amorim dan manajemennya nih. Amorim pengen main 3-4-3 kayak gini. Oh ini di Arsenal kelihatan nih jelas mainnya nih. Ini yang bisa dicapai oleh United semaksimal mungkin ya dari formasi 3-4-3 itu. Tapi pas di Fulham dan Grimsby, gue nggak ngeliat itu. Tapi kan pasti Amorim ngelakuin atau memberi strategi yang sama kan. Tapi pemainnya eksekusinya berbeda-beda. Jadi inkonsisten itu yang menjadi PR bagi pemain-pemainnya ini. Karena menurut gue dari semua pelatih yang ada, ya dari zamannya Ole, Ten Hag segala macam, sampai sekarang yang tetap ada itu pemain. Manajer berganti, manajemen berganti. Yang tetap ada pemain tadi, Luke Shaw, Harry Maguire, bahkan Bruno juga udah cukup lama. Diogo Dalot sempat di lawan ke Milan kalau pada ingat. Jadi itu udah lama banget nih pemain-pemain ini. Jadi emang harusnya kita berubah dan revolusi besar-besar kepada United ini. Revolusi mental, revolusi metal ya. Karena ini tim kesayangan gue through thick and thin lah dari Liga Premier Inggris atau mau ke Championship juga gue akan tetap dukung karena United gue ditipu oleh Sir Alex sebenarnya ya teman-teman ya. Setelah 2012 juara, oh ini tim yang akan gue dukung seumur hidup gue. Bangke lah Sir Alex. Terima kasih gue Rehan. Thank you Rehan. Anjir perumahan. Makanya gue nunggu musim ini MU lawan Agung Sedayu tuh ntar. Big match tuh kayak. Big match. Oke. Udah semua nih tim-tim rakyat jelata mungkin saatnya kita ke juara dunia. Yoi. Ke tim juara dunia. Anda orang terakhir jangan waduh. Anda datang udah orang terakhir soalnya. Oke boleh tepuk tangan buat sang juara dunia. Datang langsung dari London. Boleh tepuk tangan buat Joshua. Hari ini gue kan ngomongin kantor gue ya. Kita gak ngomongin kantor gue. Hari ini kita ngomongin tim ini gitu ya. Ki gimana Ki? Ini Grimsby nih. Nih temannya Gatsby bro. Gel rambut maksud gua. Gel rambut ini. Kalah sama Grimsby gitu ya. Rupanya value dari Grimsby ini lebih rendah daripada Persib Bandung coy. Maksud gua. Bahkan ada lagi di komen yang lebih lucu lagi.
lebih rendah daripada Persik. Persik Kediri lebih tinggi value-nya daripada Grimsby ini. Jadi apa namanya, MU bener-bener menurut gue sedih banget lah. Gue ngeliat teman gue, lu udah jadi WNI, fans MU lagi kan, kayak double penderitaan lo gitu ya, ditinggal di negeri ini gitu. Dan dari semua ini juga satu hal yang lucu juga yang gue lihat adalah harusnya kan semua tim-tim Inggris itu termasuk tim-tim Premier League yang terbesar-besar gitu ya, kayak Chelsea, Arsenal, seterusnya kan harusnya main di ronde ini. Cuma akhirnya pihak FA-nya mentoleransi dispensasi karena semuanya tuh main di Eropa, kecuali MU gitu kan. Chelsea nggak main, City nggak main, semua karena main di Eropa. Dengan asumsi karena tim-tim itu dari Premier League dan tim-tim besar, maka harusnya sih otomatis lolos ke round selanjutnya gitu kan. MU ya udahlah karena nggak main di Eropa akhirnya main gitu kan. Tapi kalah anjir gitu kan di ronde pertama ini. Jadi maksud gue bisa jadi nih ke depan next time berarti ke tim-tim kayak kita gitu kan. Bahwa rupanya tim-tim yang harusnya besar itu tidak tentu lolos ke babak selanjutnya gitu. Jadi MU benar-benar hina gitu ya. Benar-benar hina, benar-benar nih sebuah benalu di tengah klub besar di Inggris gitu ya. Kita nggak bisa bohong, MU tim besar. Mana sih tim kecil yang punya stadion sebesar Old Trafford gitu kan, punya fanbase sebesar MU gitu. Itu tetap kita harus mengakui bagaimana MU sebagai tim besar gitu di dunia. Tapi inilah terjadi di MU dan dalam pertandingan bukan yang kalah sengit 2-0 dulu gitu kan di awal, dan bagaimana menurut gue dua-duanya tuh gol yang Onana tuh benar-benar harusnya nggak bisa tuh klub kiper kelas dunia tuh nggak bisa kayak gitu. Kiper yang main level tertinggi itu nggak bisa kayak gitu. Karena satu kan gol pertama tuh menurut gue tiang dekat itu setahu gue gol yang haram banget buat orang kiper gitu kan, gol tiang dekat. Sama yang kedua kan dia lepas untuk mencoba potong bolanya tapi nggak dapat. Dan akhirnya ada sebuah video juga kutipan namanya cuplikan video lucu di mana di menit 70-an Ruben Amorim dengan papan tic-tac-toe-nya itu ya. dengan papan itunya gitu kan. Kenapa ada yang bikin jokes, ini kayaknya papan Yu-Gi-Oh gitu kan. Masukin kartu gitu kan. Jadi benar-benar sebuah momen fenomena yang menyedihkan, sebuah pukulan keras pasti buat tim MU. Dan satu hal yang gue tahu setelah fenomena ini, setelah kasus ini adalah katanya tim MU datang pulang gitu ya ke Carrington jam 1 pagi. Kemudian Ruben Amorim meminta semua timnya datang jam 7 pagi, tapi baru datang jam 11 pagi gitu kan. Jadi benar-benar perjalanan panjang gitu ya buat MU ke depannya. Tentu pukulan mental dan segala macamnya, gue nggak tahu ke depan gimana. Tapi ya gue menantilah bagaimana kiprah MU di Championship musim depan. Terima kasih dari saya. Thank you Joshua. Ini Joshua yang gue suka sih dari Joshua di sini. Oh, sama Joshua Barca, gue juga suka ngefans gue. Oh ada ya? Enggak, jangan nanti ke JNE. Oke teman-teman, kita ada semuanya udah maju. Tapi ada satu teman gue tadi nge-WA, hari ini gue mau maju, gila khusus spesial episode ini lo mau maju, luar biasa, emang keren banget. Mungkin dia pede dengan klubnya, kita nggak tahu ya, tapi nanti kita dengerin. Boleh tepuk tangan buat Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajingan! MU mantep banget dah, bisa tahan Grimsby, SBY tahun, Surabaya tahun ini cok, goblok cok, kalah bewong Surabaya cok sampai adu penalti. KPI, tempat nongkrong pecinta bola dan tambah stres buat fans MU. Goblok semua. Kalau ngutip kipernya Abel, Francesco Toldo, tolol dan dongo ini pemain. Tolol dan dongo. Pegangin pala lu tuh. Ini juga R.A. Raffi Ahmad, aduh. Capek gue sumpah, demi Tuhan. Gue tadi udah pengen callback-callbackinnya satu-satu. Gue udah gak pengen ada yang dibahas masalah MU. Stres gue juga makanya bahas MU. Tadi ngomongin siapa? Tadi Pak Ismail, 4-3-4 Sepaneng, butuh wingback yang punya otak yang bagus ya. Masalahnya punya tenaga yang bagus. Dorgu punya tenaga yang bagus. Dalot punya tenaga yang bagus. Tapi tidak disponsori oleh Snapdragon, mohon maaf. Intel Celeron otaknya, jujur. Pusing gue juga. Kopilot sponsornya. Pilot lu goblok masalahnya. Tapi gue udah gak habis pikir kenapa bisa. Gue nonton di Discord rame-rame sama teman-teman gue. Feeling gue udah gak enak. 3 menit awal kalau nggak salah. Amat salah kontrol bola.
Ugarte lepas, yang jaga Frederickson goyang. Dari situ gue udah mikir, aduh ini kalah. Udah gue tinggal main game 10 menit, 15 menit. Gue masuk lagi, 2-0 lawan Grimsby. Terus gue akhirnya, gue ngomong sama teman gue, udah ini gak usah ditonton, ini pasti kalah. Terus teman gue ngabarin 2-2, Fe. Oke kita tonton penaltinya. Pas penalti, ada secercah harapan. Secercah harapan datang di sana. Andre Onana menepis tendangan penalti. Walaupun kena tiang ya, tapi dia tepis. Alhamdulillah. Bisa menang. Gak masuk penalti si goblok itu juga. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ada tuh reaksinya Bruno lucu banget. Biasanya kan Bruno kan kesel kan, yang kesel marah-marah. Tapi udah kayak legowo gitu kayak, aduh ya Allah. Udah begitu deh, udah gue ngeliat reaksinya soalnya. Aduh pokoknya ini benar-benar ya di luar dugaan ya maksudnya kalau kita ngomongin agak sedikit detail mungkin kalau kita ngomong pertandingan ngelawan Arsenal benar kata Reski. Kita kalah tapi seneng gue ngeliatnya. Wah ini punya progres di tim nih. Bisa melangkah banyak lah nantinya lah ke musim akhir lah nantinya. 14 hari kemudian bener kalah kita. Yang gue bingung cuma satu sih sebenarnya. Ini balik ke era Ten Hag sebenarnya kalau kita ngomongin 3-4-3 tadi sebenarnya. Dua wingback ini sering banget ke expose. Dalot dengan kesalahan yang sama dengan era Ten Hag, Dorgu dengan tenaga yang banyak dengan otak yang tidak sampai mungkin, ya akhirnya itu diekspos. Gue yang nggak ngerti juga kenapa 3 back ini juga rotasinya terlalu signifikan lah, terlalu masif lah menurut gue. Frederickson, Maguire, kemarin satu lagi siapa sih di kiri? Heaven. Ini kan sebenarnya mungkin pairingnya memang disiapkan untuk main di League Cup ataupun FA Cup, tapi gue nggak ngelihat ada chemistry di sana. Di saat 3 back ini nggak punya chemistry, udah kelar. 2 wing back ngaco, 3 back tengah amburadul chemistry-nya. Siapapun itu di depan ya pasti sulit untuk cetak gol karena balik lagi skema build up dari Amorim kan ini kan sebenarnya core center back menurut gue. Center back kiri dan juga center back kanan. Di saat center back kiri dan juga center back kanan gak bisa ngelakuin tugasnya, deadlock. Itu yang terjadi sebenarnya. Summary Ruben Amorim selama melatih MU adalah dia terlalu memaksain build up dari center back menurut gue. Karena mungkin juga kenapa dia mainin itu karena tengahnya juga gak bisa main sebenarnya. Ugarte, dulu katanya main winger. Katanya dulu di Uruguay main winger. Hebat kan? Hebat. Winger kalau kita mikir maksudnya winger tuh mainnya gimana sih? Lincah, dribblingnya bagus, passingnya oke. Loh kok sekarang kebalikan? Dribblingnya gak bisa, passingnya nyangkut, defense-nya hancur. Jadi emang sebenarnya ya ini emang udah wake up call lah sebenarnya buat fans MU lah. Kita juga udah tahu lah maksudnya beberapa tahun ke belakang ya prestasi kita terus menurun ya udah aja gitu, udah nggak bisa diharapin lagi. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya seperti apa. Benar kata Rehan tadi, emang Ruben Amorim nih kayaknya emang udah di handpick sama Ineos buat ya apapun itu yang terjadi di Manchester United. Dan sebenarnya juga mereka kan juga masih nyari pemain sebenarnya. Apalagi di lini tengah, Baleba, Kamavinga kabarnya. Karena emang sebenarnya gue bisa ngejudge Amorim karena ini kan udah ibaratnya semua pelatih udah lah kemarin lah dengan segala skenarionya. Sekarang udah dikasih fasilitas Ruben Amorim, kita tunggulah. Dengan transfer yang memang maksudnya ini yang diinginkan. Ada Mbeumo, ada Cunha, ada Sesko. Gue butuh satu pemain di tengah dan juga kembalinya Mazraoui. Di saat itu sudah kembali semua dan sudah dalam kondisi 100%, gue baru bisa ngejudge bahwa apakah Amorim layak untuk dipertahankan atau tidak. Karena kalau dalam kondisi pincang seperti ini sepertinya sulit memang untuk kita judge. Ya banyak nantinya kalau kita ngelihat 10 match ke depannya MU akan menghadapi lawan-lawan sulit. Ya karena memang kita peringkat 15 kemarin mereka di atas 14, 13 jadi semuanya sulit buat MU. Ya semoga saja nantinya MU bisa ya minimal lawan Burnley kan besok kan? Lawan Burnley kan? Aduh. Enggak lu kalah. Ya kita survei. Siapa yang bakal bilang MU kalah lawan Burnley? Tepuk tangan. Oh, enggak ada. Oh, alhamdulillah. MU kalah lawan Burnley, tepuk tangan. Bangsat emang kalian semua. MU seri lawan Burnley, tepuk tangan. MU menang lawan Burnley, tepuk tangan.
Ya kebanyakan fans MU yang halu ya. Jadi semoga ya udah pokoknya jangan halu-halu fans MU, semoga aja ya kedepannya bisa membaik karena satu gelandang datang plus Mazraoui datang baru kita bisa judge nantinya Amorim seperti apa. GG MU. Terima kasih banyak.